stars shine down from heaven, and the rivers run into the sea, till the end of time forever. You're the only love I need. In my life you're all that matters. In my eyes the only truth I see. When my hopes and dreams have shattered, you're the one that's there for me. When I found you I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you, I'd be lost and so confused. I wouldn't last a day, I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you, Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. When you called me, I was falling. Your love lifted me back on my feet. It was like you heard my calling, and you rose to set me free. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you, I'd be lost and so confused. I wouldn't last a day, I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you, Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Oh, imagine me without you. Mari saja kita bangkit berdiri Lost and bersama-sama. so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me Oh, Lord, it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me. I can't imagine me without you. Mari jemaat kita tunduk kepala kita berdoa. Malam ini kami datang ke gereja Tuhan untuk merayakan Natal sekota. Terima kasih untuk penyertaan kebaikan Tuhan menganugerahkan keamanan di kota ini, sehingga kami boleh merayakan dalam suasana yang tenang. Kami bersyukur untuk malam ini. Beri kami firman-Mu supaya kami mengerti isi hati Tuhan. Dan setiap kami yang sudah hadir, kami ingin merayakannya. Kami ingin mendapat berkat, kekuatan, penyertaan daripada Tuhan sendiri. Malam ini kami tinggalkan sementara semua kegiatan, kesibukan. Kami fokus duduk untuk dengar firman, menaikkan pujian, dan nanti Tuhan kami akan memegang lilin malam Natal. Berilah kami firman-Mu, beri kami hati kami damai sejahtera, beri kami konsentrasi
boleh menangkap firman dari Tuhan, boleh mengerti dengan baik, boleh mengerti makna Natal dengan benar. Kami percaya Tuhan beranugerah malam ini. Kami siap mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, saudara-saudara sekalian, pintu gerbang gereja sudah ditutup karena jemaat banyak yang akan datang terus, saudaraku. Karena kapasitas sudah full, saudara sekalian. Namun demikian, besok masih ada 3 kali ibadah Natal bisa hadir, saudara sekalian. Hari ini dan besok saya melayani di sini, saya akan berikan tema Natal yang berbeda, saudara-saudara sekalian. Baik, saudara-saudara, hari ini menjadi suatu saksi kebesaran nama Tuhan dan gereja Tuhan di abad 21 dengan perayaan Natal sebesar ini, saudaraku. Menjadi saksi bahwa Tuhan masih bekerja di gereja ini. Menjadi suatu kesaksian bagi seluruh gereja di Asia dan juga seluruh gereja di dunia bahwa Indonesia tetap diberkati Tuhan, saudaraku. Di tengah polemik gereja, di tengah berbagai masalah muncul, di tengah berbagai kesulitan kekristenan di Indonesia maupun di dunia, keadaan hari ini dengan kebesaran gereja yang ada tetap eksis, dengan banyaknya jemaat yang hadir, dengan iman yang terus bertumbuh, abad 21 ini gereja ini menjadi salah satu menyatakan Tuhan itu berkarya sepanjang zaman. Oleh sebab itu, karena saudara sudah hadir di sini, untuk sementara semua kegiatan di depan saudara lupakan. Tadi Bapak Kapolda menjamin keamanan pada malam ini, saudaraku. Hari ini saya ingin, karena perayaan Natal sebesar ini, saudara sudah datang dengan menjadikan waktu seperti ini, saya juga ingin memberikan makanan rohani yang kuat, yang kenyang buat saudara sekalian. Supaya hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita, saudara meraih seluruhnya dari anugerah Tuhan. Baik, mari kita buka firman Tuhan dari beberapa ayat, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang pertama, kita ambil dari Matius, Injil Matius pasal 1, ayat 23. Satu ayat. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Satu kali lagi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bagian kedua kita ambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara sekalian, Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 adalah berbicara mengenai suatu peristiwa di mana ada satu kolam namanya Bethesda. Di situ banyak orang sakit, ada yang sudah sakit 38 tahun. Waktu Tuhan ketemu orang itu, Tuhan menawarkan dia, maukah engkau sembuh? Nah, saudaraku, itu adalah suatu kisah di mana Tuhan Yesus datang jadi manusia. Dengan banyaknya pelayanan Tuhan, Tuhan mengajar, Tuhan membuat mujizat, Tuhan menyembuhkan orang yang di kolam Bethesda itu. Yesus yang datang jadi manusia sedang berhadapan dengan orang yang sakit. Itu adalah suatu peristiwa dalam kehidupan dunia ini yang pernah terjadi. Nah, kita itu akan melihat itu sebagai suatu cara untuk melihat malam Natal kita ini, saudaraku. Hari ini saya berikan suatu perspektif
untuk Merry Christmas yang berbeda. Baik, saya bacakan Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang lumpuh, dan orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan seperti itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepada Yesus. Jemaat perhatikan, ayat 7 kita akan melihat ke situ, kita akan kaitkan nanti Christmas yang kita rayakan. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat ke-8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Hari ini suasananya bagus, ibadahnya very very good, saudaraku. Ya, jadi orang-orang jemaat yang di kota lain, di negara lain, mungkin mereka sudah upload, saudaraku ya. Itu they will watching us. Mereka akan menyaksikan kebesaran gereja Tuhan. Maka hari ini saudara konsentrasi untuk menerima makanan rohani yang baik, saudara sekalian. Saudara-saudara, kisah di mana Tuhan Yesus hidup pernah menjadi manusia. Tuhan Yesus berhadapan dengan seorang yang sakit, yang terbaring di samping kolam Bethesda. Dan dikatakan orang itu sudah 38 tahun sakit. Jadi kasus ini berangkat dari suatu peristiwa, saudaraku, suatu event di mana Tuhan menggunakan kolam itu. Jadi ceritanya, sekali-sekali ketika malaikat turun menggoncangkan air kolam itu, barang siapa yang duluan masuk setelah goncangan air itu, apapun penyakitnya sembuh, saudaraku. Kesempatan itu Tuhan kasih pakai wadah kolam Bethesda, saudaraku. Itu untuk perjanjian baru. Pernah kepikir ada enggak wadah seperti itu di perjanjian lama? Ada, tapi dia bukan kolam. Barang siapa yang melihat ke ular tembaga itu, ia akan sembuh. Kalau ia sakit, ia akan seraku. Jadi di kolam Bethesda itu, saudaraku, ada banyak orang sakit. Mereka mengharapkan mereka sembuh. Waktu Tuhan Yesus lewat di kolam Bethesda itu, saudaraku, di sekian banyak orang sakit, Tuhan tahu. Ada seseorang sudah 38 tahun. Dia tidur di tilam itu, saudaraku, sakit dia. Tuhan tawarin dia, "Maukah engkau sembuh?" God offering him, "Maukah engkau sembuh?" Orang ini menjawab seperti ini di ayat 7 tadi itu. "Tuhan,
Jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu pada saat air itu bergoncang. Sementara aku berjalan menuju ke kolam itu sudah didahului oleh orang lain. Nah, jemaat perhatikan baik-baik. Jemaat tangkap sesuatu di ayat itu? Tangkap enggak? Coba saudara perhatikan. Ada sesuatu yang mungkin kalau saudara pikir, kok begitu ya Pak Pendeta? Waktu kita banyak untuk berpikir. Malam ini for Christ and for you. Tuhan, gak ada orang yang bawa saya ke kolam itu pada saat airnya goncang. Sementara aku sedang menuju ke kolam itu sudah didahului orang lain. What do you think? Something strange, ada yang aneh. Mulutnya dia panggil apa? Tuhan. Oh yes. Matanya lihat Yesus yang lahir itu, Natal itu. Of course. Tapi kenapa dia masih ngomong seperti itu? Tuhan, gak ada orang bawa saya ke kolam itu. Jadi yang berdiri di depan itu siapa? Yang berdiri di depan dia itu siapa? Mengapa dia masih fokus ke kolam itu, sementara yang punya kuasa menyembuhkan orang itu berdiri di depan dia? Why? Lihat sekarang cara jawab dia aneh. Gak ada orang bawa saya ke kolam itu. Kalau saya Tuhan Yesus, saya angkat dia, lempar ke kolam, saudaraku. Kenapa ngomong begitu? Maukah engkau sembuh? Oh, ini Tuhan Yesus. Langsung peluk kakinya, kalau tidak bisa jalan, langsung nangis. Tuhan, hari ini aku menerima anugerah. Tidak ada orang bawa saya ke kolam itu. Kok begitu ya? Padahal Yesus yang lahir jadi manusia itu sudah berdiri di depan dia loh, saudaraku. Ya, kenapa ya? Rupa-rupanya orang ini 38 tahun sakit. Tiap hari dia pikirin itu kolam. Ya, tiap hari dia pikirin itu kolam. Bagaimana caranya dia bisa masuk ke kolam itu duluan. Every day he thinks about that. 38 tahun. Kadang-kadang air goncang, dia nggak sempat, orang lain sudah masuk. Air goncang, masih sempat bergerak, orang lain sudah. Setiap hari dia pikir itu. Kesulitan hidup dia, tantangan dia, harapan dia, cita-cita dia sembuh kayak seperti dulu lagi. Kalau dia bisa masuk kolam itu, everything change. Semua berubah hidupnya. Tiap hari dia pikirin kolam itu. Pemikiran seperti itu sekian puluh tahun mengkristalisasi di dalam pikirannya. Saudaraku, menjadikan bagi dia kolam itu segala-galanya. Yes. Pelan-pelan mikir malam ini, pelan-pelan aja. Menjadikan dia kolam itu segala-galanya. Bahkan Tuhan di depan dia pun dia sudah tidak sadari. Walaupun mulutnya ngomong Tuhan. Hebat nih. Hebat, hebat. Tuhan sudah depan dia. Yesus sudah lahir. Jadi manusia. Menawarkan dia. Dia masa tak pikir itu kolam loh. Bisa ya. Berarti mulut sebut Tuhan, mata lihat Tuhan, mata rohani buta. Yes. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi kepada setiap orang. Yang percaya juga bisa,
Yang tidak percaya apalagi? Saya kasih ilustrasi kecil aja saudaraku. Bagi yang tidak percaya, itu gampang sekali saudaraku ya. Saya kan dulu tidak percaya. Saya kan dulu agamanya lain. Saya dikasih orang Alkitab. Thank you ya, begitu. Suatu malam saya buka itu Alkitab saudaraku. Firman sudah dibuka. That is word of God. God in front of me. Benar kan? Benar. Tapi aku melihat Tuhan itu, did I see God? No. Agama saya beda. Latar belakang saya hidup di dunia malam. Saya seorang penjudi, tukang main buntut, main porkas, begitu. Waktu saya buka ini Alkitab, Tuhan itu sudah depan mata saya. Did I see God? Enggak. Yang saya lihat di Alkitab itu, senang banget. Kenapa? Banyak nomornya. Bisa pasang buntut. Siapa Tuhan saya? Dunia judi, that is my God. Saya lihat Tuhan, mata udah lihat Alkitab. Did I see God? Gak sama sekali. Dan itu untuk orang tidak percaya. Bagaimana kalau untuk orang percaya? Setelah lihat, ini kenanya di kita, pelan-pelan mikirnya. Ini sudah hampir habis nih tahun ini. Ya. 24. Tinggal 7 hari, seminggu. Selama 1 tahun, every Sunday you come to this church. Gereja ini mewakili abad 21 loh saudaraku. Saudara jangan main-main. Kebesaran anugerah gereja ini. Mewakili abad 21. One of the biggest. Ya. Every Sunday you come to church. Sekarang saya tanya. Did you see God? Apakah engkau melihat Tuhan? Mulut kita nyanyi loh. Iya. Mata kita lihat Bible. Benar. Apakah hati kita benar-benar melihat Tuhan? Itu penting saudaraku. Itu penting. Justru Natal malam ini suatu Natal yang searching inside your heart. Begitu. Apakah kita melihat Tuhan? Saya lihat Yesus kok Pak. Saya nyanyi loh Pak. Saya pelayanan. Iya. Orang lumpuh ini dia lihat Yesus kok. Dia lihat faktanya Yesus. Allah jadi manusia itu di depan dia. Ya dia lihat. Tapi dia ngomongnya apa? Gak ada orang yang bawa saya ke kolam itu. Tipis sekali membedakan rohani yang demikian. Cuman harus hati-hati. Hampir tak terdeteksi oleh kemampuan kita. Kalau kita tidak aware. Ya. Jadi bagaimana Pak Pendeta? Kalau sampai seperti ini. Pelan-pelan mikirnya. Kolam itu sudah menjadi segala sesuatu. Menjadi everything untuk orang lumpuh itu. Menjadikan dia merespon Tuhan dengan cara yang demikian, saudaraku. Ini bisa sekali terjadi dengan kita. Dan kita harus akui, tidak salah untuk kaya. Enggak salah, saudaraku. Silakan. Boleh kaya, boleh sukses, boleh terkenal, ya, boleh pendidikannya tinggi, boleh berumah tangga. Apa yang dunia tawarkan saudaraku, kita berhak menikmatinya dengan cara-caranya Tuhan. Of course, saudaraku begitu. Kita boleh meraih. Siapa bilang tidak boleh punya karir yang baik, karir yang baik? Harus, saudaraku. Ada di antara anak kita itu talented, saudaraku. Dalam dunia olahraga, dunia apa, dia bisa menjadi terkenal di seluruh dunia. Why not? Itu juga merupakan suatu pemberian dari Tuhan. Yes, silakan. Tetapi semua perjuangan seperti itu akhirnya menjadikan segala-galanya buat kita. We did not see God anymore. Hati-hati loh. Ya, hati-hati sekali dalam hal ini. Abraham Maslow ngomongnya bagus nih. Semua hierarchy of human needs itu
Dari kebutuhan yang paling mendasar sampai yang menengah, sampai yang terakhir itu dia mengatakan aktualisasi diri. Aku butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya lagi. Aku butuh rumah, tapi rumah bukan segala-galanya. Aku butuh popularitas, tapi popularitas bukan segala-galanya lagi. Aku butuh keharmonisan rumah tangga, aku butuh kehidupan seksual, tapi that is not everything. Itu namanya aktualisasi diri, saudaraku. Itu menghindarkan orang melihat kolam itu segala-galanya. Yes. Contoh Alkitab itu bagus, saudaraku. Pelan-pelan mikirnya ya. Bapak Abraham hampir. Anak satu, kaya sekali dia, saudaraku. Gak punya anak, dikasih anak sama Tuhan. Perjalanan hidup dengan anak itu, waktu dipersembahkan itu anak, kira-kira umur 25 sampai 30 tahun itu Ishak. Menurut Jewish historian, seorang tokoh sejarah itu, Josephus namanya. Hubungan itu sudah kuat sekali. Persembahkan anakmu sebagai korban bakaran hidup ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Hampir itu Ishak jadi kolam buat Bapak Abraham. Ya. Karena itu sudah berbahaya. He could replace God. Setelah lihat perbedaannya, Bapak Abraham tidak melihat bayi Natal itu. No. Bapak Abraham tidak melihat Yesus yang lahir jadi manusia itu. Tidak. Dia hanya mendengar suara. Tapi orang lumpuh itu, he saw God. Dia lihat Tuhan, saudaraku. Tapi responnya, kualitas imannya beda sekali. Abraham jawab, yes my Lord. Orang yang sakit itu, dia ada yang bawa saya ke kolam itu. Padahal dia lihat Tuhan loh. Kita tidak sama dengan orang sakit lumpuh itu. Mata kita tidak lihat Tuhannya secara fisik. Kita nggak lihat loh saudaraku. Karena sudah Tuhan secara fisiknya sudah pulang ke surga. Is it right? Sekarang maju satu step lagi pelan-pelan korbannya. Coba pikir untuk malam ini. 1 atau 2 poin yang dalam hidupmu itu. Yang saudara sudah mengorbankan apa saja. Memperjuangkan dengan cara apa saja. Dan saudara sudah meraihnya atau belum meraihnya itu gak jadi masalah. Pokoknya bagi saya itu segala-galanya. Coba pikir. Apapun saudara akan korbankan untuk 2 hal itu. Coba pikir sebentar. Bisa aja harta lo, popularitas, karir, suami, istri, rumah. Yang bagi saudara, oh itu buat saya segalanya Pak. It could replace God. Itu akan bisa sama jawabannya. Gak ada orang bawa saya ke kolam itu Tuhan. Bisa sekali. Pikir-pikir sebentar. Jadi malam Natal ini, saudaraku, Tuhan tidak melarang kita untuk bergumul tentang kolam. No. Semua orang berhak untuk hidup, pasti. Tapi Tuhan mau, mana yang prioritasnya duluan? Itu dia poin berikutnya yang harus kita kembangkan dalam khotbah hari ini. Siapa yang boleh menempatkan prioritas di dalam hidup ini? Siapa duluan? God or our ego? Itu dia. Ini sulit saudaraku. Tapi kalau ini kita bisa, malam Natal ini very very signifikan. Waktu kamu ambil lilin itu, pasti you are crying. Pasti kau nangis. Tuhan menuntut prioritas. Yes. Tidak mudah memang. Jadi ketika kita melihat orang lumpuh itu saudaraku, prioritas bagi dia adalah sembuhnya dia. Ya. Egonya dia.
harapannya dia lupa Tuhan itu harus mendapatkan the first priority. Dia lupa. Tuhan itu datang kepada kita jadi manusia. Kita jadi the first priority for him. Iya loh. Karena kita, ia rela semuanya dikorbankan. Karena kita prioritas bagi Tuhan. Karena kita, dia buang jubah mahkota kerajaannya. Karena kita, saudaraku, mahkotanya dia buang, dia ganti dengan mahkota duri. Karena kita, dia datang lahir di kandang binatang. For us. Kita menjadi prioritas dalam pikiran Tuhan. He come for us. Ya. Tuhan sudah beri contoh dan sekarang Tuhan tuntut kita. Siapa yang harus diprioritaskan? Ini menjadi makan rohani malam ini yang cukup menyulitkan. Saya kasih contoh kecil. 11 September, saya ada buat 11 November, saya ada buat KKR di Jakarta. Pendetanya sudah jelaskan kepada saya, Pak Antoni, kita buat baliho besar. Oke, kita tulis ini, silakan tulis apa saja. 11 November itu saudaraku. Jadi sebelum 11 November, seminggu 10 hari yang lalu dia sudah pasang baliho itu. Waktu itu saya ada KKR di Amerika. Jemaat kirim ke saya baru lihat itu foto, saudaraku, di Amerika saya lihat. Ya. Balihonya besar sekali. Di Jembatan 5 di Jakarta dekat Central Park, Taman Anggrek, ada berapa baliho, ada 3 kalau tidak salah. KKR, doa pengurapan, Pendeta Antoni Chang, dalam kurung ditulis begini, mantan orang gila. Maralo jemaat, ini banyak teman-temanku ini yang dari Surabaya ini kirim WhatsApp foto, kirim kalimatnya. Maralo, saya tahu logat-logat Surabaya. Piye katanya. Kok enggak etis ya, enggak sopan ya Pak. I know you are my friends, is it right? Teman-teman di Jakarta full gospel businessman, enggak etis tuh, kita businessman juga enggak begitu kok. Gitu. I try to appreciate them. Saya coba menghargai karena mereka menjadi pembelaku, janganlah begitu kan gitu. Tapi pendetanya sudah sharing sama saya sudah okein. Ya. Waktu saya lihat foto itu saudaraku, aku tidak sakit hati, saya tersenyum. Kenapa? Saya pikir yang berbeda. Justru that is the time saya akan jadi alat peraga di tangan Tuhan untuk showing Tuhan itu mau buat sesuatu. Ya, very different how to think. Berarti saya di belakang Tuhan, Tuhan di depan. God become the first priority. Gak mudah saudaraku, gak bisa disombongkan rohaninya. Kita tidak bicara kolam, kita tidak bicara harga diri. Gimana Pak Pendeta malam Natal ini? Kalau yang demikian cara prakteknya, oh sederhana sekali. Tuhan mau datang jadi manusia. Lahir di kandang binatang. Tempat meletakkan kepala pun tidak ada tempat. Mati aja kuburan pinjam. Iya kan? Saudaraku. Kita tidak 3 kalimat 3 kata aja gak mau. Disiksa, dihina, diejek, ditelanjangi, disalib. Tuhan itu mau. Christmas is Jesus was born to be crucified. Natal itu adalah Yesus dilahirkan untuk dimatikan, itu Natal itu. Mau dia. Masa kita 3 kata gak mau saudaraku? Ya. Itu how to say. Bagaimana God become the first priority. Susah memang. Bagi saya no problem. Kecuali dia tulis doa pengurapan KKR Pendeta Antoni Chang dalam kurung masih gila. Itu cari gara-gara namanya saudara. Tapi praktek sebentar, praktek saudaraku. Enak ya Pak, kayak gitu bisa, aku bisa. Testing. 1 untuk wanita, 1 untuk pria. Testing.
Untuk wanita dulu. Terkenal, dikenal di mana-mana ibu itu pakai nama ibu supaya ibu siapa aja dan namanya. Kalau nama saudara sama bukan saudara ya, saudaraku. Ibu Elizabeth begitu dah. Terkenal di mana-mana, terkenal. Tapi Ibu Elizabeth dalam kurung bekas istri orang, kan gak enak dengarnya. Mau? Atau kalimatnya lebih tajam sedikit. Bekas piaraan orang, mau? Marah. Buat malu aja. Aib itu, marah. Gak mudah saudaraku belajar untuk rohani yang baik. Untuk God become the first priority. Udah gampang loh. Ada yang pria, ini yang pria. Biar kena juga yang laki. Johnny lah sebutnya saudaraku. Bapak Johnny dalam kurung mantan orang kaya. Kau udah miskin berarti sekarang kan? Nggak mau, nggak enak dengar Pak. Mantan orang kaya berarti miskin. Mau nggak? Buat malu aja Pak Pendeta, jangan. Itu dia. Itu balihonya besar saudaraku. Anak saya kan sudah mulai besar-besar, udah mulai SMP, udah baca itu. Dia tanya saya, benar Dad, are you crazy? Dia tanya begitu saudara. Biar tahu. Nggak mudah belajar begitu. How to put God in front. Yes. Kasian si orang lumpuh ini. Responnya salah. Terlampau fokus memang dia pengen sembuh. Tapi Tuhan tidak salahkan dia loh. Ini step berikutnya untuk melihat anugerah kebaikan Tuhan. Yes, you see now. Pelan-pelan mikirnya. Kalau saya Tuhan Yesus, aku tidak mau sembuhkan dia. Jawabnya gak bagus dia. Tapi Tuhan tetap ngomong, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sekalipun respon dia salah, sekalipun imannya tangkapnya keliru, sekalipun matanya lihat Tuhan dia keliru, tapi Tuhan masih baik sama dia. Tuhan masih beranugerah buat dia. Yes, bangunlah. Tuhan masih penuhi kolam dia. Ya, baiknya Tuhan itu, di tengah-tengah kesalahan orang itu, anugerah tetap ada. So how about us? Untuk malam seperti ini. Di sepanjang tahun yang sudah kita lewati. Siapa yang tidak terhindar dari kesalahan? Who? Tidak ada, saudaraku. Siapa yang terhindar dari semua masalah? Mana ada. Tapi malam ini kita bisa rasakan baiknya Tuhan itu. Di tengah-tengah kekeliruan, di tengah-tengah kesalahan, di tengah-tengah banyak hal yang kita kurang. Di tengah-tengah polemik gereja, internasional maupun nasional, ataupun sifatnya lokal, seperti this church, saudaraku. Tuhan tetap offering kepada kita loh saudaraku. I give you grace. Aku beri kau anugerah Tuhan. Ya. You see God now? Tuhan itu baik sekali. Buat orang lumpuh itu, setelah sembuh, saudara kau baca seterusnya. Dia sudah tidak takut dengan orang Farisi yang menyalahkan Yesus menyembuhkan hari Sabat. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Mau pukul, mau salib, mau rajam silakan. Yang sembuhkan saya Tuhan Yesus. Perubahan radikal. Mengerti anugerah Tuhan. Ya. Ya. Hari ini, tadi kita di situ nyanyi-nyanyi, lihat gereja. Hati saya menjadi terharu. Gereja sebesar ini. Hari ini jemaatnya sampai udah gak bisa isi. Gitu. Udah tutup pintunya Pak. Karena bangku juga udah habis. Kasihan jemaat berdiri. Mau duduk di kayu ini. Mau. Kasihan. Besok aja deh. Masih ada 3 kali ibadah. I will give you different sermon. Saudaraku. Gereja sebesar ini. Waktu melihat udah tutup pintu. Hanya muncul di satu kalimat. Tuhan itu baik loh. Tuhan menganugerahkan for Indonesia. Saudara bisa tenang seperti ini menikmati firman. Bisa nyanyi. Baik sekali.
You see another continent. Kau lihat di negara, di benua lain. Orang ketakutan, saudaraku. Orang merayakan di tengah-tengah banyak hal yang gak bagus. You have the best. Kau dapat yang terbaik dari Tuhan. You get the best offering. Kau dapat offer yang Tuhan kasih paling bagus. For this 21st century. Untuk abad 21 loh saudaraku. Ya. Bukan suatu hal yang kecil. Kalau malam ini, tadi Tuhan offering kepada orang yang sakit itu, maukah engkau sembuh? Hari ini Tuhan offering kita di malam Natal ini. Tapi offeringnya sedikit berbeda. Bukan offering, maukah engkau sembuh? Tapi offeringnya, maukah engkau lebih mengenal aku daripada yang selama ini engkau kenal. 1 tahun ini kita bergumul kolam. Yes. Dan tidak usah khawatir. Kolammu itu pasti tetap dipenuhi Tuhan. Tapi Tuhan mau Tuhan itu menjadi prioritas utama. Can you do that? Satu kesaksian kecil. 3 September saya akan ke Amerika untuk gereja KKR. Waktu mau berangkat subuh 3 September itu jam 4 subuh. WhatsApp masuk jam 1 subuh dari Cici. Papa meninggal. Berarti saya harus pilih cancel pelayanan, urus papa, atau lanjutkan pelayanan, papa tidak diurus. Dilematis memang. Cici ngomong, datanglah ke rumah sakit. Papa belum ditaruh di peti. You bisa lihat wajahnya yang terakhir. Kalau aku ke rumah sakit, ketinggalan pesawat. Kamu bisa urus papa enggak? Bisa, you urus ya. Nanti berapa biayanya kasih tahu saya. Terbanglah saya ke Amerika. Di pesawat nangislah aku. Ingat sebuah kebaikan papa. Ya. Sampai di Amerika, layanilah Tuhan. God become the first priority. Selesai pulang, papanya udah gak ada. Di pesawat, I bargaining with God. Saya tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan Yesus, aku sering dengar jemaat bersaksi. Saudara-saudara sekalian, kami ada mission trip ke kota kecil. Tapi puji Tuhan loh, Tuhan itu baik. Tepat pada waktunya, pertolongannya. Yeah. Orang tuaku meninggal, saya udah urus semua beres. Baru kami pas waktunya itu berangkat ke mission trip. Tuhan itu baik loh, dia tahu pergumulan saya. Amin, saya sering dengar gitu Tuhan kesaksiannya. Why not me? Kenapa aku tidak begitu? Papa meninggal 2 hari yang lalu kek. Udah saya beresin baru saya terbang. Waktu-waktunya Tuhan. Hidup mati manusia di tangan Tuhan. Rencana ada di tangan Tuhan. Hidup ini Tuhan yang atur. Berarti saudaraku, saya tidak dikasih kesempatan untuk yang seperti itu. Iman saya mainnya tidak level demikian. Kau tidak boleh. Engkau harus pilih A atau B. You pilih God or your daddy. Pilih A atau B, either or. Tidak boleh dua-duanya. Kau pilih Tuhan atau pilih papa. Dilematis memang. I choose God. Saya pilih Tuhan. Karena Tuhan harus menjadi prioritas utama. Bukan berarti aku tidak sayang papa. Pulang ke rumah sampai Jakarta, sakit ini hati. Karena aku yang paling disayang. I will never see my daddy forever.
Tapi waktu dengar dia bilang, Cici bilang dia mau pulang ke sorga, mau ketemu Tuhan Yesus, sakitnya hilang. Gak mudah menempatkan Tuhan menjadi yang pertama. Gak mudah. Tapi malam Natal ini Tuhan beri kita contoh. Engkaulah prioritas dia. Maka dia taruh dirinya di belakang. Dia korban segala-galanya. That is why he come. That is why. Itulah kenapa dia lahir. Karena engkau prioritasnya Tuhan. Sekarang balik kita semua. Waktu kau pegang lilin Tuhan. Kasih tahu Tuhan. Aku boleh hadir di gereja sebesar ini. Beri aku iman yang hidup. Menempatkan engkau di depan. Me will be the second. Maka malam Natal ini menjadi sesuatu yang sangat meaningful buat saudara. Menjadi suatu memori, as a token of memory, membuat you hidupmu berkobar-kobar for Jesus. Saya belum tahu tahun depan ini Tuhan mau buat apa for the church. Untuk expansionnya atau apa, saya belum tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan sampai hari ini, Tuhan jaga baik sekali gereja ini. Tuhan tuntut prioritas now. God or kolammu itu. You pikir sebentar. Bawa pulang firman ini. Apapun persoalan hidup. Kalau kau berani menempatkan Tuhan di depan. Don't worry about you Bethesda. Tuhan tahu itu. Bagaimana cara dia bekerja. Dia tahu sekali. Mari kita tunduk kepala sebentar. Tenangkan hati sebentar. Biar pelan-pelan firman ini bekerja di hatimu. Tuhan lahir, hidup di dalam hatimu. Bekerja selama ini. 1 tahun matamu melihat di tahun ini. Dia ajar, dia tuntun, dia tolong, dia jaga. Waktu bahaya, dia lindungi. Disalah mengerti orang, dia buat you sabar. Difitnah orang, dia hapus luka hatimu. Tertekan, dipres, dipojokkan. Tuhan ada di situ menemani engkau. Dia mau semuanya itu menjadi suatu cara untuk membawa kita kepada pengenalan Tuhan yang lebih dalam. Refnya duluan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Dan ku ingin
Tepuk tangan untuk gereja menjadi saksi di abad 21 ini. Lihat semua yang Tuhan kerja dalam hidupmu. Waktu kau buka mata, kau boleh rasakan. Lihat dari Januari sampai Desember ini, ajaib sekali pertolongan tangan Tuhan. Bila ku buka mataku, ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, oh itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. sebelum candlelight service dijalankan, siapa-siapa yang lewat firman hari ini di malam Natal sekota yang indah ini, serta mau berjanji sama Tuhan, aku ingin lebih mengenalmu dari semua yang aku kenal. God offering you, maukah engkau lebih mengenal aku dari selama ini yang kamu kenal? Jika engkau mengatakan, aku mau, angkat tanganmu, raise up your hand, sambil nyanyi refnya, dan candlelight service akan dijalankan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
bersikap doa. Kira lama Saudara, apakah saudara merasakan kehadirannya? Dia ada bersama dengan kita pada hari ini. Dia Allah kita yang setia. Saudara jangan pernah ragu untuk berharap dengan Dia. Allah kita yang perkasa. Apapun persoalan saudara, hendaklah kita boleh berharap pada Dia. Saudara, 3 tahun yang lalu, saya tidak pernah membayangkan gereja ini tetap ada. Serangan demi serangan begitu hebatnya. Pembunuhan karakter begitu hebatnya. Persoalan-persoalan yang cukup besar sekali dihadapi oleh gereja ini. Sehingga otak saya tidak bisa memahami, tidak bisa membayangkan berapa lama lagi gereja ini bisa bertahan. Saudara, kita hidup boleh melalui kemurahan-Nya. Kemurahan Tuhan itu yang luar biasa. Melebihi akal manusia. Bahkan hari ini pun saya tertegun melihat kehadiran saudara. Belum pernah gedung ini diisi dengan demikian banyak manusia boleh hadir beribadah pada Dia. Saudara, hidup ini tidak mudah. Kalau gereja ini memperoleh kemurahan Tuhan. Saya percaya sekali, apapun kesulitan saudara, apapun persoalan saudara, Tuhan memberikan kemurahan kepada saudara dan saya. Terkadang persoalan memang tidak enak, saudara. Kita berontak, kita protes pada Tuhan. Mengapa saya mengalami persoalan? Mengapa saya mengalami kesulitan? Segala hal yang susah saya hadapi. Saudara, tanpa melalui itu, saudara tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Tanpa persoalan, saudara tidak akan melihat penyertaan Tuhan. Begitu besar dan panjang dan lebarnya kasih Tuhan buat saudara dan saya. Kira lama syara lama rala. Kira lama syara lama rala lama syara. Hari ini pun kita memperingati Natal juga karena kasih-Nya, kemurahan Tuhan buat saudara dan saya. Yang seharusnya saudara dan saya
mengalami kebinasaan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semua terputus. Saudara, dengan kemurahan yang besar, Dia berikan anaknya yang tunggal, yang Dia kasihi, untuk lahir ke dunia ini, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Hari ini Natal, hal yang lumrah. Kalau kita pulang nanti, kita bisa merayakan dengan keluarga, makan, berkumpul, bersuka cita. Tapi hendaklah kita mulai merenungkan bahwa mulai Natal ini sebenarnya ada bayang-bayang salib. Nah, Tuhan Yesus hadir ke dunia ini pada saat Natal ini, tapi di situ ada bayang-bayang menuju Golgota. Begitu besar kasih Tuhan buat saudara dan saya. Dia menuju Golgota, menebus saudara dan saya. Mujizat terbesar yang saudara alami dan saya alami bukan lepas dari persoalan, bukan sembuh dari segala sakit penyakit, tapi mujizat yang terbesar adalah pada saat saudara dan saya ditebus dari kebinasaan menuju kehidupan yang kekal. Sampai di awan-awan bertemu dengan Tuhan kita. Oh haleluya, biarlah itu menjadi renungan dalam kehidupan kita. Mulai detik ini sampai tahun depan, sampai pada kesudahannya, biarlah saudara bisa merenungkan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Kiralah masyarakat. Mari saya undang Om Kris untuk bisa maju ke depan. Saya undang para diaken untuk maju ke depan untuk melakukan candle service. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lampu bisa digelapkan. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Saudara yang sudah mendapatkan api bisa berdiri bersama. On your knees, oh hear the angels' voices. Oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Saudara bisa lihat betapa
Begitulah kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, jangan pernah berhenti berharap. Tetap percaya, tetap dalam iman bahwa Dialah Allah kita. of hope, the weary world rejoices, for yonder praise a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Selamat manusia, Raja datang di dunia. Kristus sangat jauh, Kristus sangat jauh. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku, surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus sangat jauh, Kristus sangat jauh. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat gereja ini, buat sidang jemaat-Mu. Kau sudah pelihara kami dengan sempurna Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan. Biarlah melalui Natal ini
kami boleh menaruh tekad bahwa kami boleh menyembah Engkau sebagai Allah kami satu-satunya, dan menjadi titik balik dalam kehidupan kami. Kami mau lebih mengasihi Engkau lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kau pelihara jemaat di tempat ini Tuhan, dengan segala kelimpahan dan kecukupan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat segalanya. Terima kasih Bapa. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada Mari kita buka kedua tangan kita, kita patakaya namangku amasika patakaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat malam, selamat Natal. Tuhan Yesus sertai dan berkati Feliz saudara semua. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad.